Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Omar Syarif. Sekarang saya bertugas di DPP Partai Golkar di bidang pemenangan pemilu Jawa II, tepatnya itu di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Oke, selain itu sekarang saya ditugaskan dan diamanahkan oleh Wakil Menteri Perdagangan, bertanggung jawab kepada Wakil Menteri Perdagangan sebagai staf khusus tenaga ahli Wakil Menteri Perdagangan Pak Jerry Sambuaga. Jadi sehari-hari sekarang saya banyak beraktivitas di Kementerian Perdagangan, khususnya terkait masalah perjanjian internasional dan juga mengenai financial teknologi, ada juga mengenai perjanjian internasional dagang dengan negara-negara lain, dan ada juga terkait masalah pengembangan dan sosialisasi mengenai undang-undang ataupun perjanjian-perjanjian dagang dengan negara-negara lain. Dari tahun 2013-2014 itu saya sudah dikader oleh beberapa senior di Partai Golkar. Starting masuknya itu secara struktural itu di Kosgoro 1957. Tahun 2015 saya masuk BMK pertama kali. Waktu itu kalau nggak salah masih di kepemimpinannya DPP BMK-nya itu Bang Sirajudin. Nah dari situ mengenal BMK, mengenal Kosgoro, mengenal Golkar secara lebih mendalam ya, secara utuh gitu ya, dari masa awal periodisasi sampai akhir itu di kepengurusannya Bung Dito Aryo Tejo. Saya masuk di kepengurusannya AMPI periode 2022-2027 di kepemimpinannya Ketua Umum Jerry Sambuaga. Starting atau officially secara resmi saya masuk kepengurusan Golkar itu dari DKI Jakarta tahun 2016. DPP Golkar tahun 2019 saya dipercayai, diamanahi menjadi Ketua Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa II, DIY dan Jawa Tengah. Ya, AMPI. Nah ini AMPI ini sebenarnya punya sejarah panjang dalam organisasi kepemudaan di Indonesia. AMPI dibentuk menjadi salah satu wadah ataupun tuh underbow dari Partai Golkar untuk mewadahi anak-anak muda yang belum masuk dalam struktur atau dalam proses di Partai Golkar, diwadahi, diakselerasi di AMPI. Hampir bisa dipastikan kader-kader AMPI yang masuk dalam kepengurusan AMPI itu akan menjadi regenerasi dari kepengurusan Partai Golkar nanti ke depannya. Di pemerintahan sekarang juga banyak kader-kader AMPI, salah satunya Pak Erlangga, Pak Agus Gumiwang, lalu juga ada Pak Zainuddin Amali, ada juga Pak dari mungkin yang sekarang sudah pindah ke partai lain, ada Pak Syahrul Yassin Limpo, ada Bu Siti Nurbaya Abu Bakar, ada Pak Bahlil juga, merupakan juga salah satu kader AMPI. Jadi memang AMPI ini dibentuk sebagai laboratorium kader untuk Partai Golkar. Oh iya, kalau itu memang sekarang ini terkait masalah Pak Erlangga, Ketua Umum DPP Partai Golkar, meminta AMPI untuk menjadi motor penggerak utama di kalangan anak muda, kita siap. Dalam artian kenapa kita siap? Karena kan kita sekarang nih AMPI ini kan jaringannya atau networkingnya ini kan sampai ke tingkat desa, sampai ke kabupaten kota, sampai ke tingkat ranting atau desa. Akun resmi AMPI itu salah satu sosial media yang aktif dalam mempromosikan atau mengkampanyekan capaian-capaian yang dilakukan oleh Partai Golkar, yang sudah dilakukan oleh Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian, yang sudah dilakukan oleh Pak Jerry Sambuaga sebagai Wakil Menteri Perdagangan, itu masif kita lakukan di sosial media. Konten-konten yang kita tampilkan, konten-konten yang memang dekat dengan anak muda dan dilakukan oleh anak muda. Yang paling ngerti anak muda ya anak muda sendiri. Makanya ketika ditanya apakah AMPI siap, kita sudah bukan hanya siap, bahkan kita sudah melakukan hal itu. Oke, yang tadi seperti yang sudah sejauh mana dengan cara apa AMPI mensosialisasikan ke anak muda. Jadi gini, secara
prinsip itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa AMPI mempunyai satu tugas besar bagaimana program ataupun capaian-capaian yang sudah dicapai yang sudah dilakukan oleh Partai Golkar dan juga oleh elit-elit Partai Golkar itu harus kita narasikan, harus kita sosialisasikan ke anak muda. Caranya seperti apa? Kita sekarang saya pikir generasi sekarang itu lebih mudah dalam mencapai mendapatkan informasi karena sosial media. Sekali lagi sosial media is miracle sebenarnya buat kami ya. Karena semua kita bisa cari, semua kita bisa dapat, tinggal bagaimana kita mengemas konten, bagaimana kita mendistribusikan konten. Media penggalangan opininya juga lebih interaktif sekarang. Sasaran kita tuh lebih lower lagi, lebih detail lagi, yaitu pemilih pemula. Oke, sekarang di bawah kepemimpinan Jerry Sambuaga kita sudah membahas dan juga sudah dalam proses eksekusi, malah bukan hanya dalam proses tataran wacana, bagaimana AMPI ini bisa menjadi sebuah organisasi kepemudaan yang benar-benar bisa ada di tengah masyarakat. Di bawah kepengurusan Ketua Umum Jerry Sambuaga ini, kita sudah sepakat bahwa AMPI ini menjadi sebuah organisasi kepemudaan yang memang benar-benar dikenal dan juga egaliter terhadap anak muda. Ada dua program utama sebenarnya yang sudah disepakati dalam rapat pleno AMPI. Yang pertama adalah konsolidasi DPD AMPI di tingkat provinsi. Itu sudah mulai kita lakukan dalam kurun waktu pasca kita pelantikan itu bulan Mei kalau nggak salah. Dalam kurun waktu 6 bulan kita sudah melakukan konsolidasi AMPI di beberapa daerah. Nah, itu menjadi salah satu sumber utama atau fondasi penting daripada proses regenerasi AMPI di seluruh Indonesia. Kenapa kita concern soal itu? Karena kita ingin benar-benar melakukan proses regenerasi kepengurusan dan regenerasi kader di AMPI. Kita inginnya sekarang pengurus AMPI ini benar-benar menjadi etalase di daerah-daerah, menjadi sebuah organisasi yang memang diisi oleh kader-kader Golkar yang memang sudah mumpuni dalam tataran kepemudaan. Juga kita ingin AMPI ini bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi kita membentuk dan juga sudah membuat sebuah kesepakatan dengan DPD 1. AMPI ini harus ada sampai ke tingkat kota kabupaten minimal. Dan bukan hanya ada namanya, tapi memang ada orangnya. Itu salah satu target dari DPP AMPI di bawah kepengurusannya Jerry Sambuaga. Di AMPI periode ini kepengurusannya cukup besar, jadi kita pembidangannya juga cukup banyak lah gitu. Tapi sekali lagi mendekati atau menuju tahun 2024 ini, tahun pemilu ini, kita concern betul mengenai konsolidasi organisasi. Yang kedua adalah pembentukan database real. Ini database bukan simpatisan, tetapi database berapa besar pengurus AMPI di seluruh Indonesia. Tahun 2023 menjelang tahun 2024, apa harapan saya? Harapan saya adalah Golkar dan AMPI adalah nyenengin rakyat. Itu aja.